Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komputer bisa nemuin solusi buat masalah yang kelihatannya mustahil banget buat dipecahin? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang super menarik dari dunia komputer yang inspirasinya itu justru datang dari kode kehidupan itu sendiri, yaitu evolusi. Oke, kita mulai dari contoh yang gampang dulu deh. Bayangin kalian lagi mau packing buat liburan, tapi tas kalian itu ada batas berat maksimalnya. Kalian pastinya pengen bawa barang-barang yang nilainya paling tinggi kan, tapi total beratnya nggak boleh lebih dari, katakanlah, 3 kilogram. Kalau barangnya cuma sedikit kayak gini, ya gampang lah ya, kita bisa hitung-hitung sendiri buat nemuin kombinasi terbaiknya. Gampang kan? Tapi, gimana ceritanya kalau barang yang bisa kalian pilih itu ada 25? Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan kombinasi isi tas yang bisa dibuat dari 25 barang itu? Jawabannya, lebih dari 33 juta kombinasi. Gila kan? Kalau kita suruh komputer buat ngecek satu persatu semua kemungkinan itu, atau yang biasa disebut pendekatan brute force, itu bakal makan waktu lama banget. Dan masalahnya, makin banyak barangnya, waktu yang dibutuhin itu nambahnya nggak biasa, tapi eksponensial. Nah, ini tuh sebuah tantangan klasik di dunia ilmu komputer yang namanya knapsack problem atau masalah ransel. Buat banyak masalah rumit kayak gini, nyobain semua pilihan satu-satu itu bukan cuma nggak efisien, tapi bisa dibilang hampir mustahil. Kondisi ini maksa kita buat mikir dengan cara yang beda. Kalau kita nggak bisa ngitung solusinya secara langsung, apa ada cara lain buat paling nggak nemuin solusi yang ya cukup bagus lah? Jawabannya, ternyata bukan dari matematika murni loh, tapi justru dari biologi. Proses seleksi alam yang dijelasin sama Charles Darwin itu bukan cuma soal siapa yang kuat dia yang bertahan hidup. Itu tuh sebenarnya alat optimasi alam yang paling canggih. Coba deh pikirin, di alam liar, individu yang paling bisa beradaptasi sama lingkungannya, dialah yang punya kesempatan paling besar buat bertahan hidup, kawin, terus nurunin sifat-sifat unggulnya ke anak-anaknya. Lewat jutaan tahun, seluruh spesies itu berevolusi, jadi makin jago buat bertahan hidup. Nah, gimana kalau proses evolusi ini kita pinjem, terus kita simulasiin di dalam komputer buat mengevolusikan solusi buat masalah ransel kita tadi? Inilah ide utama di balik sebuah algoritma genetika. Oke, biar gampang, yuk kita bedah satu-satu istilahnya. Pertama, kita bikin yang namanya populasi. Anggap aja ini sekumpulan besar solusi-solusi yang mungkin, tapi masih acak banget. Buat kasus kita, ya berarti ini isinya puluhan atau ratusan ransel yang diisi barang secara asal-asalan. Nah, tiap satu solusi di dalam populasi itu kita sebutnya kromosom. Jadi satu ransel dengan kombinasi isinya yang spesifik itu adalah satu kromosom. Setiap kromosom ini isinya tuh gen-gen. Gen itu bagian informasi terkecilnya. Buat kasus kita, gen ini simpel banget. Cuma angka 1 atau 0. 1 artinya barangnya masuk tas, 0 artinya enggak. Gitu aja. Dan ini nih yang paling penting. Kita butuh cara buat ngukur mana solusi yang bagus dan mana yang jelek. Nah, ukuran ini namanya fitness atau kebugaran. Buat ransel kita, fitnessnya itu ya total nilai barang di dalamnya. Tapi ada aturan mainnya. Kalau tasnya kelebihan berat, fitnessnya langsung jadi 0. Nggak ada ampun. Oke, semua istilahnya udah dapet nih. Jadi gimana evolusi ini beneran terjadi di komputer? Sekarang yuk kita lihat gimana satu generasi algoritma ini bekerja. Prosesnya itu sebenarnya cuma muter-muter aja. Simple kok. Kita mulai dengan populasi yang isinya acak, terus kita pilih yang paling bagus buat jadi induk. Induk ini kita kawinkan buat bikin generasi baru, terus kita kasih sedikit sentuhan acak, dan ulangi lagi dari awal. Buat milih induk, bayangin aja kayak ada roda rolet. Ransel-ransel yang fitnessnya paling tinggi dapat potongan kue yang paling besar di roda itu. Jadi, kemungkinan mereka kepilih ya paling besar. Tapi yang fitnessnya kecil juga tetap punya kesempatan, walau sedikit. Ini penting banget buat ngejaga keragaman, biar algoritmanya nggak mentok di satu jenis solusi aja. Habis dipilih, lanjut ke crossover atau persilangan. Kita ambil 2 induk, terus kita potong kode genetiknya di titik acak, lalu kita tukar sisa potongannya. Persis kayak di dunia nyata, anaknya ini dapat warisan sifat gabungan dari kedua orang tuanya. Terus ada yang namanya mutasi. Dengan kemungkinan yang kecil banget, satu gen di anak yang baru lahir ini bisa tiba-tiba berubah. Misalnya, angka 0 jadi 1,
Mutasi ini fungsinya buat ngenalin hal-hal yang benar-benar baru dan acak ke populasi, biar nggak buntu. Nah, biar nggak kejadian solusi paling bagus yang udah susah payah ketemu malah hilang di generasi berikutnya, ada satu trik lagi namanya elitisme. Gampangnya, kita selalu copy-paste kromosom terbaik dari generasi lama ke generasi baru tanpa diutak-atik. Nah, siklus tadi, seleksi, crossover, mutasi, itu diulang terus-terusan, bisa ratusan bahkan ribuan kali. Dan di setiap generasi yang baru, rata-rata fitness dari populasinya itu bakal cenderung naik. Solusinya jadi makin bagus, makin berevolusi. Dan disinilah kita lihat betapa kerennya pendekatan ini. Walaupun tadi kita pakai contoh yang gampang soal packing tas, tapi teknik yang persis sama ini dipakai buat mecahin masalah-masalah super rumit di dunia nyata. Kekuatan sesungguhnya itu kelihatan pas kita pakai buat masalah di dunia nyata. Contohnya, buat ngatur rute pesawat biar hemat bahan bakar jutaan dolar, buat ngerancang sirkuit elektronik yang lebih efisien, sampai buat ngatur jadwal produksi di pabrik yang super ribet. Algoritma ini jago banget buat mecahin masalah yang jumlah kemungkinannya itu banyak banget, sampai-sampai mustahil buat dihitung satu-satu. Jadi, intinya tuh gini loh, kita nggak ngajarin komputer cara nyelesain masalahnya. Kita nggak kasih rumusnya. Kita cuma bikin arena bermainnya, kita atur aturan mainnya, aturan evolusinya, terus kita biarin solusinya itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Ini benar-benar cara pandang yang beda banget dalam memecahkan masalah. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau kita bisa manfaatin kekuatan evolusi buat komputasi, kira-kira masalah-masalah mustahil, apalagi yang hari ini kelihatannya buntu, tapi besok-besok bisa kita taklukkan.